Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Dila dengan NIM 12311623879. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam di Asia Tenggara oleh dosen pengampu Profesor Dr. Haji Helmiati MAG dengan Bapak Asisten dosen yaitu Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tentang perkembangan Islam di Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, saya mengambil beberapa referensi dari buku profesor kita, yaitu Sejarah Islam Asia Tenggara. Ini bukunya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Kesultanan Aceh Darussalam. Pada pendahuluannya, Kesultanan Aceh ini berdiri sejak abad ke-16 sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar. Nah, Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan penyebaran Islam di Nusantara. Lokasinya juga strategis. Lokasi yang strategis ini juga menjadikan gerbang utama sebagai pengaruh Islam masuk dari Gujarat, Persia, dan Arab. Nah, Aceh punya peran penting dalam menyebarkan Islam karena letaknya di jalur perdagangan internasional sebagai penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Nah, Aceh menjadi pusat interaksi budaya dan agama. Aceh yang secara geografis terletak di Pulau Sumatera dipandang sebagai daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana proses masuknya Islam ke Aceh. Selanjutnya bagaimana perkembangan lembaga pendidikan Islam atau dayah di Aceh, dan siapa saja ulama besar yang berpengaruh di Kesultanan Aceh. Nah, rumusan masalah ini nanti bakal menjadi dasar untuk memahami sejarah Aceh sebagai pusat Islam, termasuk aspek pendidikan dan peran tokoh-tokohnya. Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari ini apa? Nah, tujuan kita yaitu untuk memahami proses masuknya Islam ke wilayah Aceh, mengidentifikasi perkembangan pendidikan Islam di Aceh, mengenal tokoh-tokoh ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam. Baik, langsung saja. Proses masuknya Islam ke Aceh. Nah, Islam masuk ke Aceh itu melalui jalur perdagangan. Dari pedagang apa? Pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab, yang membawa masuknya Islam ke Aceh. Nah, selanjutnya yaitu peran ulama. Ulama menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan. Ada kerajaan Islam juga, ada Samudra Pasai contohnya. Samudra Pasai ini menjadikan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Selanjutnya juga melalui apa Islam masuk ke Aceh? Melalui pernikahan contohnya. Jadi berdakwah gitu kan, melalui dakwah dengan penduduk lokal, melalui pernikahan dengan dakwah kepada penduduk lokal. Nah, selanjutnya yaitu kekuasaan Aceh Darussalam itu sebagai pusat Islam di Sumatera. Islam masuk ke Aceh ini lewat perdagangan maritim dan pengaruh ulama. Jadi, hubungan diplomatik dan pernikahan juga mempercepat proses penyebaran. Baik, langsung saja. Proses masuknya Islam ke Aceh. Nah, Islam masuk ke Aceh itu melalui jalur perdagangan. Dari pedagang apa? Pedagang dari Gujarat, dari Persia. Nah, masuknya Islam ke Aceh ini kan mulai dari jalur perdagangan. Pada masa itu, Aceh ini jadi tempat
yang strategis untuk para pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok. Mereka ini nggak cuma jualan barang, tapi juga menyebarkan agama Islam sambil berinteraksi dengan masyarakat lokal. Selain itu, para ulama dan mubalik yang ikut rombongan pedagang juga berperan besar. Mereka mengajarkan agama Islam itu lewat dakwah, menikah dengan penduduk setempat, dan membangun komunitas muslim di sana. Aceh juga jadi pusat penyebaran Islam karena para penguasanya kayak Sultan Iskandar Muda kan mendukung penyebaran agama Islam. Mereka bikin kerajaan Aceh jadi kuat secara politik dan agama sehingga Islam makin menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi Islam masuk ke Aceh lewat kombinasi perdagangan, dakwah, dan dukungan dari kerajaan setempat. Karena itu Aceh sekarang dikenal dengan Serambi Mekah karena pusat awal penyebaran Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam Dayah. Nah, Dayah adalah institusi pendidikan Islam tertua di Aceh. Fungsinya yaitu sebagai pusat pendidikan agama dan perlawanan terhadap penjajah. Nah, menghasilkan apa? Melahirkan ulama, pemimpin, dan karya intelektual besar. Contohnya seperti kitab Hamzah Fansuri dan Nuruddin Araniri. Nah, Dayah ini menjadi tempat penting untuk pembelajaran Islam. Selain mendidik generasi muda, Dayah juga menjadi pusat perlawanan kolonial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam Dayah. Nah, Dayah adalah institusi pendidikan Islam tertua di Aceh. Fungsinya yaitu sebagai pusat pendidikan agama dan perlawanan terhadap penjajah. Nah, menghasilkan apa? Melahirkan ulama, pemimpin, dan karya intelektual besar. Contohnya seperti kitab Hamzah Fansuri dan Nuruddin Araniri. Nah, Dayah ini menjadi tempat penting untuk pembelajaran Islam. Selain mendidik generasi muda, Dayah juga menjadi pusat perlawanan kolonial. Pendidikan Islam di Aceh melalui Dayah ini seperti sejenis pesantren yang udah berkembang sejak dulu dan jadi bagian penting dalam pembentukan budaya Islam di sana. Dayah adalah tempat belajar agama yang fokus mengajarkan ilmu Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Awalnya Dayah itu sederhana, biasanya cuma di rumah atau seorang ulama atau di surau kecil. Awalnya Dayah itu sederhana, biasanya cuma di rumah seorang ulama atau di surau kecil. Tapi karena banyak yang minat, Dayah mulai berkembang dan menjadi institusi pendidikan Islam yang lebih besar. Santri atau muridnya di Dayah nggak cuma belajar agama, tapi juga dilatih jadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Selain itu, Dayah juga jadi tempat pelatihan para ulama dan pemimpin agama. Banyak tokoh besar di Aceh lahir dari pendidikan Dayah. Sampai sekarang, Dayah masih eksis dan terus berkembang dengan menyesuaikan diri sama zaman, seperti menggabungkan pelajaran agama dengan pengetahuan umum. Nah, jadi Dayah adalah bukti kalau pendidikan Islam di Aceh punya peran besar dalam melestarikan nilai-nilai agama dan budaya Islam dari dulu sampai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas 4 ulama besar di Aceh. Nah, di Aceh ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam. Mereka nggak cuma terkenal di Aceh, tapi juga di Nusantara. Yang pertama yaitu ada Hamzah Fansuri. Beliau dikenal sebagai penyair dan ulama tasawuf besar. Hamzah Fansuri menulis banyak karya dalam bentuk syair dan prosa yang mengajarkan ajaran Islam, terutama tentang hubungan dalam bentuk syair, terutama tentang hubungan manusia dengan Allah atau tasawuf, dan beliau juga dianggap sebagai pelopor sastra Islam Melayu.
Yang kedua ada Syamsuddin As-Sumatrani. Syamsuddin adalah murid Hamzah Fansuri. Beliau melanjutkan ajaran gurunya tentang tasawuf. Selain itu, Syamsuddin dikenal sebagai penasihat kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Beliau juga berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah kerajaan. Yang ketiga ada Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin itu adalah ulama asal Gujarat yang datang ke Aceh dan menjadi tokoh penting di sana. Beliau dikenal sebagai seorang cendekiawan yang ahli dalam ilmu fikih dan teologi. Karya-karyanya juga seperti Bustanus Salatin sangat berpengaruh dalam memperkaya tradisi intelektual Islam di Aceh. Nah, yang keempat yaitu ada Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf adalah ulama besar yang juga dikenal sebagai Syiah Kuala. Nah, beliau ini banyak menulis tentang fikih dan tasawuf. Salah satu kontribusi pentingnya itu adalah menerjemahkan tafsir Al-Quran ke bahasa Melayu. Nah, sehingga masyarakat ini lebih mudah memahami ajaran Islam. Nah, keempat ulama ini gak cuma membawa ilmu agama, tapi juga membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan Islam di Aceh hingga saat ini. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Aceh. Nah, kalau dari faktor internalnya itu kepemimpinan yang lemah pada masa Sultan Iskandar Muda. Kalau dari faktor eksternalnya itu konflik yang berkepanjangan dengan Belanda dan Inggris. Dampaknya apa? Dampaknya itu penurunan pengaruh politik, ekonomi, dan intelektual. Setelah masa kejayaan, Aceh ini mulai melemah karena kondisi internal dan tekanan penjajah. Jadi sehingga kehilangan posisi strategisnya. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan itu, Kesultanan Aceh Darussalam memang memainkan peran yang sangat signifikan dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya. Sejak didirikannya pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh ini tumbuh menjadi salah satu pusat kekuatan politik, ekonomi, dan keagamaan yang penting di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Sultan Iskandar Muda, Aceh ini mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang militer dan ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Aceh menjadi pusat studi agama. Dengan ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia, Islam datang untuk berdakwah dan mengajar. Sistem hukum Islam atau syariah juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan tingginya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan sosial. Kesultanan Aceh Darussalam juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kekhalifahan di Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam di India, serta kekuatan Eropa seperti Portugis dan Belanda. Perdagangan lada, emas, dan komoditas lainnya membawa kemakmuran dan memperkuat posisi Aceh sebagai pusat Islam yang kuat. Secara keseluruhan, Kesultanan Aceh Darussalam ini tidak hanya berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi pedoman atau pendorong utama dalam penyebaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara, menjadikan Aceh sebagai salah satu fondasi penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak asisten dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, terutama saya dan kami teman-teman di kelas. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.